Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anakku sekalian sudah siap untuk mengikuti pelajaran informatika. Jadi kita dalam keadaan daring, jadi silahkan persiapkan untuk perangkat laptop atau gadgetnya ya, supaya kita tidak terganggu untuk proses pembelajarannya. Untuk selanjutnya, Bapak harap kalian selalu menjaga kesehatan kalian, terus menjaga protokol kesehatan supaya terhindar ya dari virus pandemi COVID-19 yang saat ini mewabah ya. Jadi kalian harus menjaga kesehatan. Nah, untuk memulai pelajaran hari ini, Bapak akan tunjuk, silahkan Asep untuk memimpin doa. Baik Pak, untuk rekan-rekan semuanya, marilah kita berdoa terlebih dahulu supaya kegiatan pengajian kali ini kita bisa mendapat keberkahan. Berdoa menurut kita masing-masing di dalam hati mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Asep telah memimpin teman-temannya untuk berdoa ya. Semoga kita semuanya diberkahi dan kegiatan ini bermanfaat ya, mendapatkan ilmu yang bermanfaat untuk hari ini. Selanjutnya disiapkan juga ya untuk materi pelajarannya, untuk modulnya sudah di-share ya di Google Classroom. Jadi untuk materi dan kalian sudah bisa mempelajari. Kemudian selanjutnya Bapak akan mengecek kehadiran kalian ya untuk hari ini, siapa saja yang sudah hadir. Untuk Asep hadir tadi udah ya. Hadir Pak. Kemudian Arif hadir Pak. Kemudian Soleh, Ahmad Soleh. Izin ke belakang Pak. Oh iya ya. Kemudian Denny ada? Hadir Pak, hadir, siap hadir Pak. Baik ya. Kemudian Elis. Oh, sepertinya ada gangguan ya jaringannya. Kemudian Ita. Hadir Pak. Trits. Hadir Pak. Kemudian siapa lagi? Saya belum di absen Pak. Oh iya. Kemudian Kamiluddin. Hadir Pak. Baik. Kemudian Ada Pak hadir. oh iya, Elis ya baru ini jaringannya. Baik. Kemudian Yaya. Hadir Pak. Oke, Ya, baik. halo Jadi Pak, ada. ya, ada. sudah, Elis sudah. Baik, berarti hanya satu ya yang sedang ke belakang tadi, Ahmad Soleh ya. Kemudian selanjutnya untuk memupuk cinta tanah air kita ya, marilah sama-sama kita menyanyikan lagu Indonesia Raya ya. Oke, siap ya? Oke, Siap Pak. Pak akan share Siap, Pak. instrumennya supaya kita
bersemangat untuk menyanyikan Pak. lagu Indonesia Rayanya. Baik, mari kita nyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya sama-sama. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sana aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia bangsaku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah negeri bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah adanya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Ya, terima kasih anak-anakku sekalian sudah bersemangat ya, kita cinta tanah air Indonesia ya. Baik, selanjutnya kita akan mereview dulu mata pelajaran sebelumnya. Mungkin kita lanjut dari bab sebelumnya, yaitu bekerja dengan data ya. Yang sekarang kita akan mempelajari tentang program ya, pemrograman. Sebelumnya, Bapak ingin tahu di antara kalian apa sih pemrograman itu ya? Ada yang tahu? Ada yang tahu nggak pemrograman itu apa? Membentuk, Pak. Coba yang berhubungan dengan pemrograman itu di pikiran kalian apa aja? Membentuk, Pak. Aplikasi, Pak. Aplikasi boleh, bagus, Elis. Kumpulan Membentuk. instruksi, Pak. Ah, bagus, Pak Asep. Apalagi? Saipudin Pemrograman tadi? itu kumpulan ini Pak, kumpulan Perintah-perintah, Pak. Bos, kumpulan dari Arif. program-program yang akan dieksekusi oleh komputer, Pak. Ya, bagus, Arif. Sangat bagus. Betul. Betul, seperti itu. Nah, baik. Nanti kita akan jawab pemrograman itu apa ya. Sebelumnya, Bapak mohon izin ya untuk share screen dulu. Sudah tampil? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah tampil ya? Baik, tadi ditunda dulu ya. Pemrograman itu apa sih ya? Nah, apa itu pemrograman? Nah, kita coba dulu menyimak sebuah cuplikan video ya di sini. Mungkin
Bapak ceritain aja nggak apa-apa, Pak. Baiklah, Sambil kita ceritain ditampilin. aja ya. Jelas Bapak banget ceritain. suaranya, Pak. Iya, boleh, Pak. Iya. Nah, baik. Ya, intinya untuk dari cuplikan video ini, coding untuk perkembangan sekarang ini sudah bisa dipelajari ya, cukup mudah dipelajari untuk anak-anak. Nah, kalian mungkin akan tertarik untuk membuat program ya, dari umur 8 sampai 13 tahun itu sudah kita ciptakan sebuah program aplikasi yang menarik. Nah, kenapa? Karena untuk pemrograman yang berkembang saat ini menggunakan pemrograman visual ya. Mungkin yang dulu ada yang programnya konvensional ya. Kalau sekarang sudah pemrograman visual. Nah, kalian harus bisa termotivasi ya untuk membuat sebuah program ini. Baik, kita lanjut ke materi. Nah, tadi apa itu program ya? Pemrograman itu apa ya? Tadi ya, kita jawab. Pemrograman itu adalah proses penerjemahan logika berpikir menjadi langkah-langkah atau proses yang dapat dijalankan oleh komputer. Tadi ada yang jawabannya berhubungan dengan aplikasi, betul. Terus langkah-langkah ya, betul. Tadi memang seperti itu. Kemudian tadi seiring berkembangnya teknologi, konsep pemrograman berkembang lebih mudah dipelajari dan dilakukan yaitu dengan pemrograman visual atau pemrograman blok. Karena dilakukan dengan cara drag and drop, tidak ditulis artinya. Jadi kode-kode program itu mudah untuk dipelajari dan mudah untuk diimplementasikan ke dalam teknik pembuatan program ya, seperti itu. Itu dari cakupan tadi ya, video. Nah, tujuan pembelajarannya untuk hari ini, kompetensi dasarnya yang pertama adalah mengenal cara kerja dan objek-objek lingkungan pemrograman visual. Kedua, menulis ulang sebuah pemrograman sederhana di lingkungan visual untuk berkenalan dengan lingkungan. Indikatornya itu menguraikan konsep dasar pemrograman Visual Scratch. Kemudian selanjutnya menelaah tampilan interface pemrograman Visual Scratch. Selanjutnya menguraikan langkah-langkah instalasi pemrograman Visual Scratch versi online dan offline. Kemudian selanjutnya memasang instalasi pemrograman Visual Scratch versi online atau offline ya. Kemudian tujuan pembelajarannya untuk hari ini, setelah membaca modul dan teks tayangan video ya, peserta didik dapat menguraikan konsep dasar pemrograman Visual Scratch secara mandiri dan jelas. Yang kedua, setelah membaca modul dan menyimak tayangan video, peserta didik dapat menelaah tampilan interface di pemrograman Visual Scratch dengan secara benar ya. Kemudian yang ketiga, setelah membaca modul dan menyimak slide PowerPoint, peserta didik dapat menguraikan langkah-langkah instalasi pemrograman Visual Scratch secara benar. Kemudian yang keempat, dengan menggunakan komputer atau smartphone,
peserta didik dapat memasang instalasi pemrograman Visual Scratch versi online atau offline secara baik dan benar ya. Baik, kita ke materi kembali. Tadi sudah ya pemrograman itu apa. Nah, materi pembelajaran untuk hari ini yaitu pengenalan program visual. Yang kedua, cara install pemrograman Visual Scratch. Kemudian yang ketiga, interface Scratch ya. Nah, sebelumnya Bapak akan bagikan kelompok untuk kalian. Di sini kelompok 1 ada Ahmad Soleh, ada Saifuddin, ada Elis. Yang kelompok kedua ada Ika, Arif, Fritz, dan Denny. Kelompok 3 Asep, Kamiludin, dan Yaya. Baik, karena kita tadi akan membahas tentang pemrograman visual ya, tidak konvensional. Mungkin kalian apa sih pemrograman konvensional itu? Kalau pemrograman konvensional itu adalah pemrograman yang kode-kodenya ya sangat rumit ya, ditulis ya untuk menuangkan langkah-langkah untuk membuat programnya itu ditulis. Kalau ini pemrograman visual ini hanya dengan melakukan drag and drop. Jadi pemrograman visual ini sangat interaktif untuk dipakai ya untuk anak-anak di usia 8 sampai 13 tahun. Karena interaktif dan memang di pemrogramannya itu tinggal menyusun blok-blok seperti halnya menyusun puzzle. Jadi sangat mudah. Baik. Yang kita akan pelajari adalah aplikasi Scratch yang dikembangkan oleh tim Meet ya dari Google. Dan cara kerjanya untuk Scratch ini dengan menyusun blok kode seperti puzzle. Nah, tidak hanya dengan tidak kalah dengan pemrograman konvensional ya, untuk membuat program pemrograman blok ini juga akan menghasilkan suatu karya seperti game, kemudian alur cerita, kemudian menyelesaikan persoalan-persoalan matematika dan IPA serta lainnya. Robotik juga bisa ya. Jadi sangat mendukung berbagai karya ya atau program. Nah, dalam instalasinya untuk menggunakan Scratch ini kita bisa secara online dan secara offline. Caranya kalian bisa browsing ya di Google, klik https:// ya kemudian scratch.meet.edu. Nah, kalian bisa langsung ke websitenya terhubung. scratch.meet.edu/download ya untuk mendownload. Jadi ada versi online dan ada versi offline. Nanti kita akan bahas simulasinya seperti apa untuk mendownload dan instalasinya. Nah, tools dalam Scratch ini ada beberapa ya bagian. Yang pertama ada kode, kemudian ada custom, ada sound. Kode itu berisi blok-bloknya, kemudian custom itu digunakan untuk Paint Editor untuk mengedit warna, gambar, atau ukuran ya dari suatu sprite atau backdrop. Kemudian ada sound ini digunakan untuk mengatur suara supaya lebih interaktif ya. Nah, cara kerja dari sprite ini dari Scratch ini adalah dibagi menjadi beberapa bagian. Ada area kerja, ada sprite tool, ada tool background atau backdrop, ada layar. Bagian-bagian interface-nya ya. Nah, ini adalah bagian tab kode atau
kumpulan kode-kodenya ya di sini. Nah, kumpulan kode ini adalah untuk memprogram atau memberikan perintah pada game yang akan dibuat. Kemudian ada custom di sini. Di sini kita bisa membuat animasi, mengedit sprite. Sprite itu karakternya ya. Jadi mengedit warnanya atau menggambar sendiri boleh. Di sini ada tab sound. Di sini untuk mengatur audio yang akan digunakan, menambahkan audio baru atau melakukan editing dari audio yang sudah diinputkan. Area kerja sprite ini adalah area di mana dari tab kode itu diseret atau di drag and drop ke sini. Jadi tidak ditulis, hanya disusun dan di drag saja untuk area kerja yang digunakan untuk memprogram game kalian ya, supaya bisa bekerja. Nah, ini contoh tampilan gamenya ya. Ini tadi dari blok itu, maka akan ditampilkan di sini hasilnya. Nah, ini sprite game. Kemudian yang ini tool background atau backdrop, ini untuk layar ya yang akan ditambahkan sebagai latar belakangnya. Kemudian jenis blok itu ada motion untuk gerakan, untuk mengatur gerakan sprite atau objek. Kemudian ada blok look, ini untuk tampilan, mengatur tampilan program. Kemudian ada blok sound untuk suara. Kemudian ada blok event untuk merespon kejadian yang ada. Kemudian ada blok control untuk mengecek kondisi perulangan dan sebagainya. Kemudian ada sensing atau sensor, ini untuk men-trigger dijalankannya kode-kode yang lain. Kemudian ada operator ya, digunakan menjalankan operasi tertentu. Operator ini untuk mengecek kondisi. Misalnya ada perbandingan, kemudian logika dan sebagainya. Gunakan untuk menyimpan kode untuk variabel seperti mengatur nilai variabel, menampilkan atau menyembunyikan nilai. Nah, ini contoh dari demo game yang dibuat. Baik, kita harus bisa ya membuat game nanti untuk implementasikan penggunaan Scratch. Nah, kita lanjut kembali. Sebelumnya, namun ada yang ditanyakan sebelumnya? Coba, ada yang ditanyakan? Ada? Pak. Ada yang ditanyakan coba? Mungkin ada yang Pak, ya. kalau misalnya untuk membuat misalnya game di sana, sama nggak Pak seperti pemrograman yang konvensional? Jadi ada algoritmanya dulu gitu, dibuatkannya di mana? Apa langsung di sana atau gimana Pak sistemnya? Baik. Baik, bagus pertanyaannya ya dari Elis. Untuk algoritmanya sendiri memang sama halnya dengan algoritma yang kita misalkan buat dalam pemrograman konvensional. Mungkin untuk konteks penuangan ke dalam kode-kode bahasanya yang berbeda saja. Jadi di Scratch juga ada yang namanya perulangan, ada sama. Cuman bentuknya sudah dalam bentuk kode. Gitu. Ada repeat, ada logika if, then, ada. Jadi semuanya algoritma atau langkah-langkahnya itu sudah dalam bentuk visual. Jadi sudah dalam bentuk blok-blok kode. Seperti itu. Jadi logika berpikirnya itu sudah dituangkan dalam blok kode. Begitu, Elis. Ada lagi yang ditanyakan? Iya,
Pak, izin bertanya, Pak. Baik, silakan. Ini Scratch ini sama dengan Alice nggak, Pak, caranya? Atau beda lagi? Gimana? Sama atau mirip dengan program Alice nggak, Pak? Alice yang Program dari Alice. Oracle. Iya, tinggal drop and plug aja. Oh iya, mungkin ada kemiripan ya, karena memang pemrograman visual ini ada beberapa macam. Jadi selain Scratch ini ada beberapa aplikasi lain yang sama gitu, seperti Mblock, ada Miniblock, Arduino Block. Jadi untuk cara kerjanya sama, untuk kode-kode bloknya sama, yang membedakan aplikasinya saja seperti itu. Mungkin itu juga termasuk seperti itu. Nah, pemrograman visual ini tidak hanya Scratch saja, yang lain juga ada. Cuma yang kita pelajari untuk hari ini adalah tentang pemrograman Scratch. Seperti itu. Ada lagi? Pak, ingin bertanya Pak. Saya Pak. Ya, mangga. Saifuddin. Ya, Pak Frit, Pak. saya nama saya. Oh, Pak Frit. Iya, Frit ya, silakan. Saya Pak, ini Pak. Kalau Scratch itu bisa menghasilkan produk jadi Pak? Bisa, bisa. Soalnya untuk Scratch ini bisa menghasilkan karya-karya seperti animasi, alur cerita, kemudian game, kemudian robot. Robot juga bisa. Jadi, Fritz kalau ingin membuat robot, kode-kodenya tinggal di drop and drag saja. Nanti di-upload ke dalam robotnya. Gitu. Oh, Sangat menarik sekali ya, Pak, sebenarnya. ya. Itu. Jadi kalian bisa menjadi seorang programmer ya. Jadi seorang programmer cukup mudah, tidak dirumitkan dengan bahasa pemrograman. Nah, untuk itu ada lagi? Silakan. Ada Pak, jadi Scratch itu semacam anak itu menyusun puzzle gitu Pak? Iya, semacam drag and drop untuk puzzle, namun di situ ada jenis blok kode yang memang menuangkan logikanya di situ Pak. Dia Arif. Ya, jadi Arif bisa membuat program hanya dengan menyusun blok kode yang ada seperti itu. Jadi logika Arif dituangkan ke dalam blok kode itu. Jadi Arif bisa menyusun blok kode dari logika berpikir Arif untuk membuat program misalkan game atau misalkan animasi cerita seperti itu, atau supaya robot bergerak gitu. Arif punya robot, ingin dibuatkan sebuah programnya, diupload ke situ bisa. Jadi robotnya itu misalkan bergerak ke kanan ke kiri, atau misalkan dikontrol melalui Android, atau misalkan melalui keyboard dan sebagainya. Baik, cukup. Ada lagi? Kalau tidak, untuk materi sudah diupload ya, dan LKPD kalian silakan kerjakan. Dan nanti analisis dari tadi yang disampaikan di video silakan dikerjakan juga ya di LKPD, supaya kalian lebih memahami pemahaman kaliannya tentang apa yang tadi disampaikan. Oke, selanjutnya kalian secara berkelompok silakan ya kerjakan, nanti ditunggu untuk melakukan presentasi. Silakan untuk LKPD-nya dikerjakan dulu, dikasih waktu 5 menit ya, silakan.
Baik, sudah ya. Eh, untuk presentasi, silakan bisa ditampilkan ya LKPD yang sudah dibuat. Jadi coba Kamil bisa menampilkan untuk mewakili kelompok 3. Atau Asep Ya, bisa Pak. menampilkan untuk hasil kerjaannya untuk dipresentasikan. Boleh, Pak. Bentar. Izin share screen, Pak. Nah, Atau dibacakan aja, Pak. bacakan saja, dipresentasikan aja. Oh, boleh. Jadi dari hasil materi yang didapat apa saja? Oh, boleh. Materi yang didapat itu pemegangan visual cocok digunakan untuk anak-anak usia remaja 8 sampai 13 tahun. Karena bahasa pemrograman visual sangat menarik dan interaktif menggunakan kode-kode blok, Pak. Ya, yang betul. disusun seperti puzzle sehingga tidak perlu mempelajari bahasa pemrograman terlebih dahulu. Untuk Baik. menuliskan kode-kode program tersebut, yaitu dengan menggunakan teknik drag and drop, Pak. Kemudian membuat program jadi cukup mudah dilakukan. Itu yang satu. Yang kedua, karena pemrograman visual memberikan kemungkinan untuk membuat berbagai karya, Pak, dalam bentuk video cerita, bentuk animasi, kemudian bentuk game, robotik, dan berbagai persoalan lainnya. Mungkin itu, Pak, yang bisa saya sampaikan, Pak. Ya, baik, bagus ya. Baik, untuk evaluasi hari ini sudah tadi mungkin disampaikan ya. Ada beberapa kita refleksi mungkin dari pembelajaran hari ini. Banyak kekurangannya ya, mohon maaf. Kemudian tadi banyak juga kendala dari teknis. Ya, untuk evaluasi tadi sudah disebutkan memang pemrograman script ini sangat mudah dipelajari. Kemudian tadi untuk menginstal ya ada secara online dan secara offline ya. Kemudian untuk selanjutnya, materi selanjutnya akan Bapak sampaikan yaitu tentang algoritma untuk membuat pemrograman game ya. Nah, untuk selanjutnya mungkin sampai di sini ya untuk pertemuan kali ini. Terima kasih. Untuk sekarang silakan tutup untuk pertemuan hari ini dengan doa dipimpin oleh Saifuddin, silakan. Pelajaran hari ini, langkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaannya masing-masing. Dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Saifuddin telah memimpin doa teman-temannya. Untuk itu, pertemuan hari ini Bapak cukupkan sekian. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.